sangat prioritas sama itu disiplin Pak. Persiapan ujung-ujungnya geser aspeknya, terus ujung-ujungnya grup kita gitu supaya cari kit segala macam gitu loh Pak. Jadi saya pernah nih Pak di hotel sebelum-sebelumnya ada pengalaman di mana yang berhubungan dengan stok linen itu Pak. Jadi once ada grup back to back nih Pak kejadian. Back to back misalnya 50 sampai 100 kamar lah Pak ya. Full board meeting juga segala macam. Lalu kondisi di lapangan itu dimana sudah check-in time itu sudah jelas jam 2 Pak ya. Apalagi saya lihat okupansi sebelumnya tidak terlalu ini juga H-7 itu masih ada space lah, tidak terlalu full, cuman memang beberapa hari sebelumnya itu agak lumayan okupansi di atas 50 dan sudah jauh-jauh hari saya mention akan ada book seperti itu. Lalu saat kondisi check-in yang grup pertama stok linen, jadi ada kamar itu merah semua statusnya Pak. Sedangkan jam saya udah dari jam 12 itu misalnya sudah wah ini kenapa gitu, sudah PSI sudah sama PSI sudah mau masuk segala macam masih merah kondisinya. Mungkin nggak disampaikan juga ke saya supaya saya tidak worry juga supaya tetap kondusif gitu kan Pak ya. Merah tuh berarti belum ready, masih belum ready. Dari sudah beberapa hari sebelumnya. Lalu sampai di jam check-in jam 2 itu hanya sedikit yang second clean check gitu Pak. Sampai akhirnya koordinasi segala macam, mungkin juga ditutupi sedikit supaya dari sisi apa ya, psikis kita sales tuh tetap fine, tetap aman gitu loh Pak, jualan tetap nggak ada tidak psikis kita dijaga gitu mungkin ya. Cuman akhirnya memang sampai jam 4 itu akhirnya housekeeping kan karena teman saya juga emang ada apa sih sebetulnya, ada apa cerita aja, biasanya juga nggak bertanya-tanya gitu ada apa gitu kenapa cerita. Akhirnya dia bilang stok linen kita cuma 1,5 Pak. Jadi memang oke, di situ jujur Pak saya juga yang ibaratnya ya boleh dibilang saya nggak mau tahu ya itu Pak ya. Tidak ada info sebelumnya, maksudnya sudah ini lah ada solusi lah, nggak bisa kayak gini gitu. Akhirnya saya sampai diskusi dan itu terjadi lagi Pak, karena memang kondisi dari sisi omni juga saya baru dapat update, saya belakangan saya tahunya memang belum di-approve pembelian segala macam seperti itu. Jadi ibaratnya masalah yang sampai saya tidak di situ tidak ada solusinya gitu loh Pak. Tidak ada solusinya dan jadi kita dari sisi tim saya itu harus yang benar-benar pasang badan, encourage tamu lebih. Kalau perlu kita kasih mungkin upgrade kamar lah atau benefit yang lain kita tambahkan untuk cover itu gitu. Jadi tapi tadi bagus tadi Pak, jadi saya tahu memang 5 par itu sudah standar yang paling baik dengan kemungkinan yang ada ya Pak ya. Tapi saya rasa sih kayaknya jarang ya Pak. Jarang. Kalau tadi hotelnya memang fokus di pelayanan itu. Mungkin nggak mulia itu 5 part ya kan. Kita tahu aja pindahin furniture yang nggak boleh kan gitu. Jadi seperti itu sih dia. Jadi saya tahu tadi jadi 1,5 itu benar-benar yang mereka sudah struggling sekali. Less than dan mereka standar gitu. Ibaratnya apa ya, memang tidak terselesaikan, tidak ada solusi gitu, pada hubungannya dengan amin dan segala macam. Itu sih itu sharing yang bagus sekali ya Mbak Dita. Yang sering terjadi sih menurut saya Pak di hotel sebagus di hotel mungkin yang kita rasa standarnya sudah cukup baik pun bisa terjadi Pak. Entah mungkin karena memang menyepelekan atau apa ya, maksudnya gampang cuman terjadilah hal-hal yang sepertinya nggak apa-apa, wajar, sedikit lagi kok masih ada waktu, belum ini cuman sebelum itu bintang berapa tuh? Yang sebelumnya? Yang itu bintang 3. Standarnya setahu saya kayaknya 2 atau 3 paling ya di sanalah sebenarnya seorang housekeeper harus bisa membuat keputusan seorang pimpinan. Nah kalau housekeepernya nggak bisa, GM-nya yang harus membuat decision. Nah itu pentingnya kita melakukan pagi-pagi itu personal meeting. Nah di sana disampaikan apa yang akan terjadi
saat ini, ya besok, ataupun hal-hal penting dalam 1 minggu. Kalau saya dulu tuh sebelum di hotel tempat saya kerja, sebelum kita operational meeting, sales meeting dulu kita. Dan itu pagi-pagi, jam 8 kita sales meeting. Jam 9 operational meeting. Itu artinya apa? Concern dari manajemen itu adalah revenue, penjualan ini. Dan dari sales ini semua akan bergerak. Apa yang dilakukan untuk menyiapkan, untuk mengamankan sales. Karena itu cari tamu itu susah. Itu seperti yang saya bilang tadi itu, saya 3 tahun mencari tamu series dan kru. Udah dapat mogok. Aduh, itu gimana rasanya di sales? Tapi kita juga di sales akan berhadapan dengan tamu, apalagi tamu kita yang bawa komplain sedikit aja ke kita. Nah, sedangkan kita akan ke departemen. Nah, kan di sales itu dengan semua departemen mestinya harus baik hubungannya. Tidak boleh kita melakukan musuhan, tidak boleh. Walaupun mantel kita ya tetap aja harus. Nah itu kita apalagi dengan FB, accounting, chef. Nah itu dekat. Kalau dengan room kan biasanya room division manager udah pasti fokus dia dengan hasil payment. Tapi kita dengan keseharian itu dengan menu last minute, kemudian chef permintaan khusus, accounting untuk pembayaran pembelian last minute juga. Kalau di kamar dia akan ke engineering dengan EPO itu, nah 3 itu. Makanya sana tadi kan accommodation itu ada shipping, maintenance, dan engineering itu kan. Nah, dari pengalaman Mbak Fitra itu memang 1,5 itu di bawah standar. 2 pun saya bilang tadi udah pas-pasan itu, dan itu harus pencuciannya harus lancar, nggak boleh. Kalau kita punya laundry sendiri dalam mungkin bisa. Kalau outsource keluar, belum lagi macet, belum lagi bahan kempes, belum lagi kecelakaan pokoknya. Nah, belum lagi dia kemana seperti itu. Nah itu yang harusnya yang paling aman itu adalah ya 4. Kalau yang aman 3, yang paling baik 5. Ya. Tapi kalau 2 masih ini import-importan itu. Ya, struggling kita mempersiapkan itu. Tapi kalau itu yang terjadi umpamanya owner belum memiliki dana cukup, ya kita sebagai pimpinan tidak boleh putus asa. Harus ada kreativitas. Apa yang dilakukan? Sewa linen. Itu ada penyewa linen sekarang. Jadi berapa dibutuhkan ini? Udah, saya sewa linennya. Atau tadinya linennya yang katakan spraynya harus 3. Nah ini kan kreativitas dari housekeeper nih. Dan warnanya kurang nih, tadinya harus 3. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dia harus siapkan pakai 2 umpama. Itu udah last minute itu. Ya, jadi dengan tanggung jawab harus ada di tangan si housekeeper. Nah, dia mungkin ada buat keputusan itu, oke, dia cuma 1 malam umpama, gitu kan. Kalau udah 1 minggu nggak bisa, harus sewa mendingan. Nah itu keputusan itu yang harus kita bisa lakukan di sana. Nah inilah namanya, kalau kemarin saya bilang leader itu kan harus decision making, ya, membuat keputusan. Memang keputusan itu tidak mudah dan mungkin keputusan salah, mungkin ya, tetapi lebih baik daripada nggak membuat keputusan. Jadi keputusan, contoh kita menjual kamar, tamunya ramai banyak, harganya murah, komplain kan semua. Ya, kita tenang aja, ya, lebih bagus ada tamu lah dalam murah daripada harga tinggi tapi nggak ada tamu. Siapa yang mau bayar gajinya? Kan gitu. Tapi ya, nah disinilah kita punya batasan. Berapa yang minimum? Nanti di strategic management itu akan kita bahas sebelum itu bagus ininya, pengalamannya. Dan ya satu Singapura di luar konteks itu sebenarnya. Gimana kita isi 100 kamar masih ada 50 nih. Kalau di check out kan mencuci kan tidak mungkin setengah hari itu, kecuali kita punya laundry sendiri, prioritaskan boleh. Tapi kalau kita outsource tidak mungkin juga ngantarnya itu habis setengah hari. Lain kalau dia jemput kita ya, dia kan biasanya laundry ke pick up, nggak bawa besok ini baru ke ini dia gitu. Makanya kalau ada yang mau hari ini jadi bayar tambahan, dia cari orang lain menjemput kan gitu. Nah itulah express service-nya. Itu memang kendala-kendala seperti itu terjadi di operasional, dan
ya memang kita harus membuat keputusan, dan keputusan itu ada risikonya. Nah, risikonya sebagai pimpinan kita harus ambil. Terus kira lagi ya, Mungkin ya Ibu Citra, kalau memang you don't have any authority untuk ke housekeeping itu, mungkin bisa minta buatkan khusus for your group happy hours for excuses ketika delay kamar. Karena saya sendiri sudah mengalami hal yang seperti itu. servis di kamar. Kadang itu terlalu seringnya, apalagi dengan kamar yang jumlahnya ratusan kayak begitu kan. Dan apalagi ini adalah sesuatu hal yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi ritmenya kan kita sudah hafal. Jadi ketika ritmenya itu saya hafal dan saya tahu kapan akan air akan turun, kapan listrik akan bermasalah, kapan wifi akan ya something like that. Kita kan akan sudah hafal nih di okupansi berapa ya kan, di jam berapa itu kan. Mungkin Ibu Citra nggak sampai sebegitunya, tapi you know ketika kita tahu nih pasti kita punya kebiasaan delaynya di mana gitu. Nah kalau saya itu biasanya dengan tim sales saya itu saya bilang, oke, kita deliver mereka ke ruangan suatu gitu kan, and then kita ajar dia untuk doing free flow itu, mau tidak mau. That's another money ya yang kita harus spend. Tapi itu adalah cara kita untuk excuses and spending waktu dia di situ. Gitu. Ya itu bisa bagus sebagai service recovery. Beberapa hal yang bisa dilakukan. Saya pernah ada pengalaman juga teman, bukan saya sendiri, teman yang bercerita. Yang terjadi apa? Ini ada grup VVIP, ya mungkin satu hotel bisa dua juga. Chefnya lupa untuk menyiapkan. Ini chefnya bisa lupa nih menyiapkan untuk preparation untuk lunch seperti itu. Bayang-bayang nggak? Grup VIP lupa, kan bisa terjadi walaupun dia bule kan. BM ini lokal kan, dia kreatif tadi. Saya udah bingung, dia bilang tenang saya siapkan apa yang bisa lakukan dengan menu yang ada. Ini disiapkan dengan koktail semua segala macam gitu. Oh dibilang ini welcome karena kamu VIP, jadi kita ada siapkan koktail sebelum kegiatan lunch. Nah ini nggak tahu nih tamunya. Nah inilah yang kita harus bisa kelola lagi. Jadi tamunya koktailnya 1 jam, kan udah dapat menyiapkan nih, ya makannya sudah siap juga akhirnya. Jadi seperti nanti belakangan masalahnya juga mau berantem silakan nanti. Ini sudah kamu udah di sini nih. Ya seperti itu bisa. Jadi hal seperti itu akan terjadi. Tapi kalau bisa kan makanya planning. Kalau kita nggak siapkan planning itu, sebenarnya itu nggak perlu 50% kerjaan selesai. Antisipasi Ya, antisipasi. Tapi itu nah solusi-solusi untuk servis kita. Ya, bagus. Mungkin ada tambahan. Ini Pak Win. Tambahan ini atau ini? Iya, tambahan. Ya, betul background dia kan institusi housekeeper Pak. Jadi mungkin sudut pandang dari saya sedikit. Jadi masalah linen memang bukan masalah baru ya. Jadi ada hotel juga memang di bawah 1 juga ada kadang-kadang. Jadi Nggak boleh full dong hotelnya kalau Nggak mau. Jadi yang bisa dilakukan yang pertama kalau dari segi yang pertama yang koordinasi semua tim memang mereka aware akan situasi, karena kalau lihat dari format yang saya pakai, mungkin udah semua isi di pos pakai itu memang di inventory itu memang kelihatan indikator kalau memang merah, bisa cover okupansi sampai di mana. Terus solusi apa yang bisa dilakukan. Nah, misalnya seperti yang Mbak Citra bilang tadi, dia juga mengalami sih, masih jadi IHK. Cuman kita memang bisa prediksi. Jadi setiap morning briefing atau apa saya cari di handle waktu itu, ini akan terjadi seperti ini. Jadi yang pertama itu mungkin express, tapi express bisa meng-cover laundry ya. Gitu. Yang kedua ya kita hitung inventory-nya berdasarkan kebutuhan, ya solusinya maksimal. Jadi yang sekarang sih balik ke situ housekeeper-nya. Dia cerdik menganalisa atau cuman ya apa namanya cuma datang briefing and then go home, that's it ya. Itu ada karakteristik housekeeper jadi lebih ke analisa executive housekeeper-nya, dan mungkin kalau ada kendala ke sales dulu ketemu nanti mengaji ini akan terjadi.
Karena memang banyak properti yang saya waktu masih akal memang harus pakai 1,1, 1,2 seperti itu. Ya, syukurnya sih Bisa ya. ya kita kadang-kadang ordinasi jam berapa nih akan check out gitu. Jadi memang kalau melalui dia check outnya kita ordinasi sama laundry. Kita siapin satu menu buat runner, untuk stripper semua kamar pas check out. Nanti kita ordinasi sama laundry itu express. Jadi sesegera mungkin kita kayak gitu kan. Jadi kalau memang tidak ada koordinasi terus SQ housekeepernya analisanya kurang ya, Ya. akan Memang berat tuh, ya 1,1 berat, 1,5 aja berat kan gitu. Ya. Kecuali semuanya datangnya malam-malam yang kayak ini. Ya. itu sih tambahan dari Ya, bagus sih ya pengalaman itu. Tapi itu hotel okupansi berapa Pak? Waktu itu? waktu itu penuh Pak, Penuh ya? bisa 2 ya, Luar biasa. Jadi yang panggil sih Ada rumah di bawah. kita sih udah sempat panggil ya kau dia kalau di Singapura kan sudah division, jadi kita panggil apa action plan-nya karena betul yang background ya kan saya sudah ada gambaran nih seperti apa, cuma tanya dulu nih bisa nggak dia analisa. Jadi akhirnya ya kita setuju, oke. Akhirnya dia come up with idea, kita coba orang pertimbangannya gini, proses gini ya udah. Itu yang kita harapkan kan. Bagus. Padahal kalau yang seperti itu kan ada umurnya ya Pak ya. Iya. Nah, cuma kan ya saya berbagi sedikit. Dan memang kalau kita lihat dari track record apalagi hotel itu udah umurnya berapa kan kita tahu umur Linat itu berapa sih Iya, Pak? iya. It have to be changing sebenarnya kan setiap 2 tahun Berapa sekali. habis ya? Ya karena kan linen itu akan mengalami proses pencucian aja kan bolehnya berapa ratus kali aja gitu. Iya. Karena itu kadang-kadang kan itu dikesampingkan gitu ya kan, itu yang menyebabkan dan harusnya kan in 2 years kita itu have another saving money yang untuk kita berbelanja lagi. Nah itu yang tidak pernah terjadi sebenarnya di hotel-hotel kalau saya perhatiin ya. Dan sekian properti yang saya pernah bekerja di sana itu mereka tidak menyiapkan dana itu. Yang Karena salah dananya padahal udah ada kan di Linear Provision. it's an owner account, so it's gone dong. Kalau Itu. sudah di Iya. pocketnya owner itu it's difficult Betul. untuk mengambil lagi itu Betul. susah. Iya. Betul. On paper ada. On the paper pasti ada gitu. On the paper Sudah pasti ada. diajarkan. Cuman proses ini Iya. Exactly, Pak Owner. Nah itu yang sebenarnya kita harus bisa manage ya. How we can manage our owner, our superior, our boss. Itu udah langsung. Itu. Ya salah satunya ya ownernya ikut sesi seperti sekarang kan. Iya. Salah satunya. Yang lainnya tentu dalam rapat-rapat bisa dipertemukan juga dengan customer ya, dan juga sekarang mungkin lebih gampang orang bisa lihat gimana komen tamu di online reputation kita itu. Nah, itu dia akan bisa lihat sendiri kan, oh ini masalah. Nah, jadi kalau memang sensitifnya di sana ada, pasti akan mau ya. Dan, Tapi kemungkinan Pak ya, ketika misalnya sudah ada, saya tambah sedikit ya. Ketika itu kita sudah dari manajemen yang bagus kalau misalnya itu dalam tempo 5 tahun itu yang leadernya 1 orang. Berarti kan kita leader ini pasti sudah info ke owner kan. Kita umur pompa sekian, kita harus sudah mulai allocate revenue itu ke posnya masing-masing. But again, yang akan menjadi poin perspektif owner yang pertama ketika uang itu sudah di pocketnya owner adalah sales. Gitu loh. Balik lagi dia akan ke sales. betul. Ya, ayam dan telur. Balik lagi dia akan ke sales. Dia akan ngomong, kenapa saya harus keluarkan uang yang sudah masuk? Ya kan? Memang logikanya seperti itu ya. Logikanya kenapa saya harus keluarkan uang yang saya sudah terima? Itu satu. Karena dia punya investment pertama kali sekali yang itu pasti belum balik. Nah itu yang satu. Terus yang kedua dia akan bilang oke, berarti solusi yang akan diberikan owner itu adalah satu, menaikkan harga untuk mencarikan uang supaya Anda bisa belanja. That's the only option yang akan diberikan oleh company. Gitu loh. Itu akan kembali, that's why banyak departemen akan memilih silent daripada speak up. Ya. Gitu. Ini lebih ke curcol kayaknya ya. Nah, karena Kebanyakan sih memang Iya, memang situasinya memang- seperti itu. ya memang karena ya Situasi after setelah pandemi. setelah 3 tahun saya menjalani profesi ini Bapak,
Jadi saya tahu gitu lah berapa sih sebenarnya yang sudah saya setorkan gitu loh ya, berapa uang yang sudah saya keep dan berapa alokasi itu sudah saya lakukan. Cuma kan kemudian by the end of the month itu it's belong to the owner ya kan. Keluar uang itu kan hanya owner akses ya kan. Nah, jadi ketika saya meminta itu, of course saya udah ingetin, oke, umur ini sudah segini, kita harus beli. Oke, kita akan keluarkan itu penawaran itu semua, tapi dia akan kembalikan lagi. Jadi itu akan another issue. Kalau misalnya teman-teman di setiap departemen itu mau berbelanja, pasti dia bilang ya udah naikin dulu harganya. Jadi dari selisih itu silahkan digunakan. And maybe magic will gonna happen. Ya, jadi memang kalau ownernya memang kepikiran seperti itu memang tidak mudah, tantangan bagi kita di pimpinan. Tapi ya bagian dari upaya kita untuk edukasi juga secara tidak langsung. Memang kita secara langsung tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih mengerti daripada owner. Owner kan sudah owner. Jadi kita akan harus kembalikan ke satu propertinya. Kalau tidak dilakukan perbaikan, maintenance akan rusak, masalah di harga kamar tidak bisa naik. Kita bawa ke sana. Kemudian tamu juga akan komplain, reputasi ini yang akan lebih besar biayanya daripada kita untuk pembelian itu. Jadi kita harus mulai sampaikan seperti itu. Nah, bukti-bukti harus kita tunjukkan bagaimana komen-komen kamu. Ya, ini Pak, semua komennya adalah masalah produk, hard produk kita, hardware. Jadi pelayanan nggak ada. Umpamanya seperti itu kita bisa tunjukkan. Tapi tantangan kita pastikan bahwa servis itu top class. Tapi saya punya pengalaman seperti itu, retak, compeng lantainya. Ya, tapi komennya memang yang lebih ke servis, ke produk hardware. Servisnya tetap kita jaga. Nah, seperti itu. Tapi ya memang kembali juga ke owner ya. Kalau ownernya memang tidak mau spend, ya memang tidak mudah. Tapi praktis yang normal itu memang harus disiapkan, tadi disampaikan ada reserve and investment fund yang kita siapkan, dan itu bisa 3% dari revenue. Buatkan memang harus akunnya terpisah, bukan di account owner, account terpisah miliknya perusahaan memang, tapi ini bisa dimonitor setiap hari ya, setiap bulan juga dilaporkan. Tapi ya kembali kalau owner merasa itu uangnya boleh, memang uangnya owner, tapi kan kalau ini dipisahkan akunnya, nanti pas pembelian tidak lagi minta uang ke owner, seperti itu kita sampaikan. Tapi untuk mengambil uang ini, katakanlah kalau GM-nya bisa meyakinkan harus approve oleh GM, kan gitu. Tapi kan itu tidak mudah seperti itu. Ya memang itu yang normal praktisnya seperti itu. Jadi reserve and replacement fund yang kita lihat sama COVID ini tidak banyak hotel yang melakukan di Bali. Kalaupun dia lakukan, jumlahnya tidak banyak juga, dan tidak diharapkan COVID ini sampai 2 tahun. Makanya orang oke kasih semua tapi kok lama ya, 6 bulan enggak juga, setahun juga enggak gitu. Makanya banyak yang juga hotel belum buka sekarang. Ini yang kendala juga, sehingga ada tamu yang dapat tamu sana adalah hotel yang sudah buka. Karena apa? Karena dia maintenance-nya udah jalan, kemudian tamu datang bisa dia terima. Hotel yang belum buka tadinya membuka kembali struggle. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki juga tiap tahun itu ada capital budget. Ini harus dibuatkan, dan owner juga harus bisa masuk itu, dan juga capex-nya. Ya. Jadi capex juga harus sesuai. Tahun itu dibuat apa perlu penggantian furniture-nya. Kita masukkan dalam budget, harus beli gini Pak. Kalau nggak dibudgetkan, mungkin owner berpikir nggak pernah bahas nih kita nih, ya uangku ya uangku. Seperti itu. Jadi kita siapkan perangkatnya. Ya, tim kita akan banyak share di sana di finance accounting. Mungkin yang dikit aja sih. Tadi sudah dijawab dari 2 tahun untuk penggantian linen. Data 2 tahun ini ke benten karena penggantian linen standarnya 2 tahun gitu ya. Berapa kali cuci? Oh, berapa kali cuci? Benten. Oh, kita berapa kali ini ke data konkretnya, berapa kali cuci? Ya, setiap pemakaian ya, dan itu juga tidak hanya tergantung berapa kali, juga isinya berapa nih, dari tahunnya dia berapa. Anggaplah yang standar, Ya. standar good quality gitu. Ya, itu sebenarnya kalau linen itu kan kalau dia tidak stain,
dan tidak dia damage itu kan masih bisa dipakai. Yang penting, nah ini yang penting itu warnanya sama, jangan satu baru satu lama, jangan jomplang gitu. Ya lama, kumpulkan yang lama. Ya, dan jangan restin, apalagi blood stain, jangan sama sekali. Ya kalau itu terjadi ya, nah kalau robek mungkin masih bisa sampingnya ditutupin ya. Tapi kalau di tengah itu ya harus ganti. Nah linen itu kan pertama spray kesan pertama. Jadi bagusnya spray itu kan, mengapa warnanya putih itu kan dari kesannya bersih ya. Kan ada juga yang pakai lain-lain kan. Kalau dari rumah kan spraynya beda warna-warni, mana gitu umpamanya. Itu kalau di hotel itu kan karena kesan bersih itu yang diciptakan, sanitasinya yang terjaga. Nah itu, dan ya kalau pencucian setiap dipakai setelah check out kamu harus dicuci memang. Ya, dan nah penggantian bertiga layer linen itu kan yang harus dicuci itu yang menyentuh ini. Pertama punggung kamu yang paling bawah terus diganti. Nah linen itu spray utamanya, kemudian di kelas kasur ada spray, kemudian ada berbagai selimut, blanket ataupun duvet. Nah di bawah itu kan ada, dan di atasnya ada. Nah kalau kita pakai blanket katakanlah, jadi yang pertama harus diganti itu adalah yang di punggung, ganti. Kemudian yang di atasnya taruh di bawah. Kemudian yang di atas selimut itu taruh di bawah selimut, yang baru di atas selimut. Nah itu kan cuma sebenarnya satu yang diganti. Nah itu seterusnya, seterusnya seperti itu. Ya jadi kalau lihat duvet, sebenarnya kan pencuciannya juga tidak harus setiap hari, kecuali dia itu stain, nah, harus dicuci. Kalau enggak mungkin dibersihin seperti itu. Nah itu kelemahan kalau pakai duvet kan, bisa dipakai berulang-ulang, tapi harus hati-hati kita. Makanya kalau pas pandemi ini ada kebijakan duvet nggak dipakai, cuma satu spray kemudian mungkin blanket seperti itu dikasih. Tapi itu ya tergantung kebijakan, tadi kembali ke kebijakan masing-masing. Seperti itu sih Pak. Jadi standarnya 2 tahun lagi satu yang perlu ada 2 penelitian di properti Pak. Yang mungkin saya kelewatan tadi yang 30 menit per room. Apa itu standar pembersihannya. Jadi ini ada standar apa yang mengatakan, terus jenis roomnya bagaimana? Luasnya menentukan juga, kemudian banyaknya kelengkapan di kamar, ya kemudian juga jenis bathroomnya pakai bath atau shower saja, kemudian furniturnya kayak apa. Ya kalau furniture sana yang sintetis gampang bersihnya. Kalau dia kayu itu kan agak lama memang Pak. Perlu polishing juga, apalagi yang kena teringat itu kan udah mulai hitam-hitam itu perlu. Kemudian ada balkoni tidak ya? Nah itu kan menentukan jumlah pembersihan waktu yang dibutuhkan membersihkan satu kamar. Jadi angka itu kan bisa berubah. Ada range-nya nggak Pak? Ya, tergantung ininya, kecepatan dari runway-nya. Ya 30 itu kan yang standar. Kalau bisa kita mencapai 25 menit itu keren tuh. Ya, dan itu bisa terjadi kalau dilatih. Kalau saya bersihkan kamar mandi aja 14 menit dulu. Waktu tes kamar mandi. Ya, kamar mandi 14 menit setengah hampir tuh. Apalagi yang lain belum dusting. Nah mungkin bisa di skip dustingnya umpamanya untuk wall dust ataupun ornamen dust. Tapi furniture harus dusting kan. Mungkin mopping. Nanti kan dulu lagi pakai apa nih lantainya? Pakai ubin kan? Pakai marmer, pakai karpet, pakai parquet. Nah itu beda-beda deh. Itu karena memerlukan waktu pembersihan yang berbeda. Kalau dia pakai karpet terus vacuum kita kan. Nah kalau dia pakai kayu, parket itu polisi juga. Dan memang nggak setiap hari. Ya mungkin kalau biasanya itu kan general cleaning baru dilakukan. Tapi kalau kamu check out, paling nggak ada vacuum semua sudut. Ya jadi seperti itu. Karena kamu tuh ada yang ngetes kita. Dia tahu nih, ya buangnya sampah dibawa tempat tidur. Nah itu kita cek, ingatkan housekeepernya. Besok pagi dia lihat nih, masih nggak? Kalau masih, dia bilang komplain bisa dia. Ini kamar saya nggak dibersihkan. Saya bisa buktikan. Itu dia. Pokoknya yang kita juga kalau bersihnya mau singkat di housekeeping tuh, di rumah tenant, kita harus smart juga. Ya, apa yang dicek nih, kita cek yang sudut-sudut tersembunyi di bawah bed, laci. Nah itu yang tamu yang
profesional bisa ngetes atau kalau kamu yang mau komplain atau mungkin dia itu mencari sesuatu ya bisa aja ya kan. Jadi itu yang nah sambil ini housekeepernya kita harus bisa brief, perhatikan sudut-sudut yang tersembunyi bawah tempat tidur, laci, cek. Oke, Anda boleh aja karena kompetensi banyak, staff sedikit, mau quick clean bisa. Yang untuk makeupnya harus yang cepat. Bagaimana? Nah itu pastikan juga rambut di bed terus, jangan sampai ada. Kalau itu terjadi juga komplain, apalagi ada kecoa lu. Saya juga berbintang aja, maaf yang sebut nama aja di Sari Pasifik Jakarta bulan lalu, kecoa di lobi. Bukan di lobi, keluar kamar di koridor. Jadi seperti itu terjadi. Ya, kalau kita mau komplain, jangan kan gitu. Dustin saya di Duxton itu di Perth itu hotel bintang 5, kecoa juga saya temukan. Nah, gimana kita bukan salahnya housekeeping juga karena kan itu binatang ya, terbang mana-mana kan apalagi open itu juga mulai ya bisa terjadi. Nah, cuma harus cepat. Jangan sampai juga itu rambut di tempat tidur, kemudian ada flies, apalagi di kan di makanan itu, nah itu kan gula dia lain lagi yang itu seperti itu. Nah ini kan supervising, controlling itu yang berjalan. Ya, supervisor harus benar-benar ngecek. Lalu supervisor yang juga nanti membersihkan kamar karena terbatas jumlah manajernya yang susah. Harus ada yang mengawasi satu memastikan nih checklistnya gimana. Ini saya dulu ada 386 kamar, setiap hari saya harus ngecek kamar dari defects dan semua kamar saya cek. Jadi semua enggak satu hari dalam sekian bulan ya, saya cek di kamar dari pintu masuk, pintu, kunci, hinge, grendel, kemudian semua dari detail semua. Tapi list defectnya engineering semakin banyak, dia juga nggak bisa dia harus buat prioritas ya, yang mana harus saya kerjakan. Untuk istri nanti kan nih AC netes tuh karena pipanya itu kalau kita punya. Nah itu kemarin lalu saya inspeksi satu hotel di Kuta, katanya bagus, semua hitam nih, pas di atasnya itu ada pipa AC. Gimana mau jual ini? Jual aja. Ya, jadi saya bilang di solusi pagi Pak saya ini, oh ya Pak ya. Jadi sebenarnya saya tuh memberikan solusi juga sebenarnya. Saya masuk remote-nya di bawah AC hitam, saya masuk ke pool deck menganga ininya, decknya, seperti itu. Ini nggak tahu caranya, tipsnya. Seharusnya kalau ini Pak bayar, Pak konsultan, tapi ini gratis. Sebagai konsultan. Iya, dia dikasih makan siang. Jadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan ya ini ada sharingnya bagus sekali hidup kita dan saling mengisi ya. Mungkin yang lagi sedikit Siap, betul ini gedang-gedang Iya. pengen jawab. Jadi untuk mungkin sharing dari Tiang masalah 5 bulan habis. Karena cuci terus Pak. Ya. Jadi kalau memang pastornya bagus tuh ya itu setiap linen punya tergantung apa namanya jenisnya juga. Kalau contoh saya tahu kalau ada sampai 120 kali cuci, linen juga ada yang sampai 220 kali cuci. Tapi balik lagi 2 tahun itu perkiraan aja sih based on okupansi berapa. Tapi umur linen kalau memang 1 par apalagi setengah par itu mungkin 3 bulan udah harus ganti. Jadi ya jadi juga mungkin bagus juga sih ada owner di sini, jadi kan faktornya di sana juga nih untuk pergantian seperti itu. Terus yang sama itu ketebalan linen biar nggak kelihatan pulaunya kan. iya, jadi tergantung gitu sih apa namanya seringnya linennya dipakai gitu. Terus datanya sebenarnya nggak ada data konkret Pak. Bapaknya kan ada data. Ya, betul sekali. Data konkret memang tidak ada, cuma itu bisa perkirakan dari average okupansi setahun kan. Berarti segini okupansinya berputar linen seperti ini. Jadi standar kesepakatan aja Pak. Iya, analisa saya Iya, ya. Terpilih sama GM kan itu kita harus
datang ke GM tuh pakai data kalau ngomong mungkin Iya. tutup langsung ditaruh kan. Nah, kadang-kadang owner, jadi kan saya perlu analisa nih seperti ini, jadi sharing sedikit di sana. Loh kok udah hancur aja gitu, baru segini. Kadang-kadang kan seperti itu. Tapi ada beberapa case, oh ini harusnya nggak hancur nih, pasti human error nih. Gitu kadang ngomong bapak saya gitu. Ya, kadang seperti itu kan. Oh ya udah. Ya kadang-kadang kita kan perlu analisa di sini. Oh, jadi ada sedikit data seperti itu yang kita bisa sampaikan. Itu biasanya handuk dia. Handuk Juga. Karena handuk itu yang pinggirannya itu ada dua jenis, ada yang memang kuat pinggirannya, ada yang gampang rusak. Ada yang murahan ya gampang rusak, yang nggak mahal itu kuat ya. Itu balik ke menurut saya balik ke inventory sih. Iya. Karena di inventory kan ada kolom damage atau perlu perbaikan. Nah, mungkin itu harus diupdate sama si housekeeper dan dipastikan GM-nya baca. Jadi oh ini udah aware, kalau nggak diupdate, habis itu apa namanya segala damage atau apapun nggak diupdate di inventory-nya, ya akan jadi pertanyaan kok tiba-tiba come up masalah ini gitu. Padahal kalau kita cover pakai data setiap bulan udah ada ini yang akan damage gitu. Jadi memang butuh turun langsung sih. Pembuktian ya, reporting gitu nanti Iya. ya. Kayak yang tadi uang masuk udah pocket itu kadang-kadang mereka baik ya, bulan depan saya nggak ambil dah. Itu aja pakai seperti Itu udah bagus, ada baiknya ya, ada baiknya. ya hotel pertama. Kadang-kadang dia ini ke restoran aja nelpon dulu. Nah, saya boleh makan di restoran nggak? Ah. Gitu. Itu undang kok kayak bapak yang punya Ramah. loh pak. Ya, memang kita kerja itu pasti ada posisi di mana baik buruknya. Iya. Plus minus. Plus minusnya. Makanya kalau ada baik kita syukurin, kalau nggak baik jangan ngeluh gitu. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Yurin. Luar biasa hari ini. Thank you very much for today. Yes, and have a good weekend. Sampai besok Pak Surabaya ya. Sampai ketemu saya nanti lagi 2 minggu. Oh iya. Berarti minggu depan off. Saya enggak, saya ke promosi. Happy selling Pak.